seperti itu gitu. Nah, jadi memang ada beberapa yang harus perlu kita ketahui seperti itu. Oke, saya coba kasih dulu highlights-nya sih atau outline-nya. Ini ada definisinya terkait tentang distribusi frekuensi itu seperti apa, ya kan? Terus tujuannya atau kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa, ya kan? Istilah pada distribusi frekuensi, terus jenis-jenis daripada tabel distribusi frekuensi dan langkah-langkah yang membuat. Ini sebenarnya sih teman-teman sebenarnya bisa membuat tanpa ada materi-materi dari sini, ya kan? Karena mungkin Anda bisa lihat di berbagai jurnal itu pun juga sudah ada sih judul-judul. Yang perlu kita siapkan itu bagaimana sih caranya dari sebuah data yang kita terima atau sebuah data yang kita peroleh, itu bagaimana sih caranya kita membuat suatu distribusi, ya kan, atau distribusi frekuensi atau membuat suatu analisis univariat seperti itu. Terus dari sini juga kita juga bisa membuat suatu diagram. Kalau diagram ini bisa sih menggunakan Excel ataupun juga bisa menggunakan SPSS seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk lebih jelasnya mungkin di sini sudah ada yang install SPSS apa enggak sih? Atau belum ada sama sekali yang belum pernah menginstal atau belum pernah mengoperasionalkan aplikasi SPSS? Saya belum, Pak. Belum pernah. Ada yang sudah pernah install? Atau belum pernah juga diinstal aplikasinya yang SPSS? Ada yang sudah install nggak? Siap belum, Pak? Ya belum, Pak. Belum ya? Belum ada yang ini ya. Oke. Kita lanjut ya definisinya. Nanti mungkin ini saya mau contohkan sih sekalian. Ini saya mau contohkan juga sekalian tentang nanti saya siapkan sebuah data, ya kan, data penelitian atau data apapun itu, nanti kita membuat suatu tabel distribusinya atau tabel frekuensinya. Tabel frekuensi itu adalah semacam tabel presentasi sebenarnya sih. Nah, jadi ada nilai frekuensinya atau nilai N-nya, ya kan, atau jumlah sampelnya berapa, nanti kita membuat suatu presentasi dari data tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita masuk di dalam sebuah definisinya kan. Nah, di dalam sebuah definisi ini adalah sebuah tabel yang berisi tentang nilai-nilai data yang dikelompokkan dalam interval atau memiliki frekuensinya. Jadi kita lihat di dalam sebuah tabel distribusi itu, kalau teman-teman contohnya mungkin ada dalam data tinggi badan atau data berat badan, ya kan. Ya mungkin berat badan lah saya ambil. Ya mungkin dalam data berat badan itu kan kita tahu sendiri atau kita mengklasifikasikan, ya kan, atau mungkin data IMT, ya kan, indeks massa tubuh, ya mungkin kita bisa kategorikan, oh berat badan yang ukurannya sampai sekian itu bisa kita kategorikan sebagai underweight, ya kan. Terus usia IMT sampai sekian itu bisa kita kategorikan sebagai usia berat badan normal. Pun juga yang sampai di atasnya berapa kita bisa kategorikan sebagai usia ini ya, berat badan yang overweight, seperti itu. Jadi memang ada beberapa batasan-batasannya seperti itu ya. Batasan-batasannya ini kita sebut sebagai ada interval di sini, ya kan. Interval ini ada semacam jarak, misalnya contoh mungkin yang dikategorikan underweight itu biasanya berat badan usia berapa? Berat badan usia berapa sih? Maksudnya berat badan berapa kilo sih biasanya? Mungkin saya contohkan itu mungkin dibawa daripada berapa? Ya nya biasanya kalau underweight 37-an. berapa? Oke, misalnya yang 37, jadi dibawa daripada 37 IMT-nya, indeks massa tubuhnya mungkin kita kategorikan sebagai
dia underweight. Seperti itu. Terus mungkin di atas 37 sampai dengan berapa atau 40 ya mungkin kita kategorikan sebagai atau 45 kita kategorikan sebagai dia adalah usia usia lagi berat badan normal. Seperti itu. Jadi kan memang ada tahap-tahapannya, ada intervalnya di situ. Interval di sini artinya ada semacam jarak antara tepi atas dengan tepi bawah. Seperti itu ya kan, atau batas bawah sama batas atas. Seperti itu kita kategorikan sebagai interval tadi. Oke, kita masuk ke mana? Jenis data. Nah, jenis data ini kita lihat ini adalah mungkin teman-teman ini sudah mempelajari kan, jadi banyak sekali belajar tentang data ya kan. Di materi juga ada tentang data seperti itu. Data ini adalah kita lihat ini sesuatu yang diketahui atau dianggap atau sesuatu yang dianggap. Terus data ini bisa memberikan suatu informasi ya kan tentang suatu keadaan atau peristiwa ya kan, seperti itu. Ini lebih kaitannya pada tempat dan waktu. Kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah penelitian pasti ada data yang diambil, apakah itu data dari segi waktu, apakah itu bisa data dari segi perilaku, apakah itu data dari hasil pengukuran. Seperti itu. Kita lihat ada beberapa syarat-syarat data yang sifatnya itu kita bisa kategorikan sebagai data yang baik ya kan. Yang pertama itu adalah data tersebut itu setidaknya harus objektif. Objektif itu dalam artian apa? Artinya data yang Anda ambil ya kan itu melalui dari hasil pengukuran-pengukuran atau sifatnya itu objektif. Jadi tidak istilahnya dia tidak subjektif seperti itu. Jadi contoh mungkin data berat badan dari hasil pengukuran timbangan itu kan sudah jelas objektif hasilnya ya kan, jadi tidak diragukan ya kan, seperti itu karena ada standar-standarnya, ada gold standarnya seperti itu. Begitupun juga kalau teman-teman mengukur terkait tentang tingkat kecemasan itu kan pasti ada alat ukurnya. Contohnya mungkin alat ukurnya itu adalah kuesioner. Kuesioner itu yang mungkin dari kuesioner yang sudah sifatnya sudah baku ya, mungkin kuesioner DAS seperti itu, DASS ya kan, itu sudah objektif. Soalnya kan dari instrumennya pun juga sudah baku seperti itu. Terus yang kedua, data itu dia harus memiliki yang namanya representatif. Artinya apa? Yang dimaksud representatif ini kita lihat ada contohnya, mungkin teman-teman ngambil di data secara ini ya, teman-teman itu mungkin ngambil data di mana di suatu daerah atau mungkin di suatu rumah sakit ya kan, Anda ngambilnya itu secara secara apa, secara random bisa, atau mungkin secara positif bisa seperti itu, atau non random ya kan. Apabila teman-teman ngambilnya datanya tersebut berdasarkan hasil perhitungan atau apa, contohnya mungkin dari 100 ya kan, dari 100 sampel yang Anda temukan dari 100 populasi, Anda ngambilnya itu 75 atau misalnya 50. Nah, dari 50 tersebut ini bisa kita kategorikan bahwa adalah yang 50 ini adalah mewakili daripada 100 karena sifatnya itu representatif seperti itu. Jadi contoh seperti ini. Jadi tidak mungkin Anda bisa melihat atau Anda tidak mungkin Anda bisa mencicipi kue tar ya kan dengan Anda memakan semua kue tar tersebut. Pasti ada beberapa potongan yang mungkin Anda ambil untuk mewakili dari rasa kue tar tersebut. Seperti itu kan. Jadi memang kita menggunakan istilahnya itu adalah sampel seperti itu. Nah, dari sampel tersebut ini yang sifatnya adalah mewakili atau representatif daripada keseluruhan. Seperti itu. Kan? Terus juga yang ketiga ini kita lihat ini adalah data tersebut ini dapat diandalkan atau reliable ya kan. Reliable ini seperti apa? Reliable ini adalah dipercaya ya kan. Jadi data yang Anda teman-teman peroleh dari kuesioner itu setidaknya itu harus percaya. Biasanya kalau ngambil kalau misalnya data yang diambil dari hasil pengukuran itu kan sudah jelas kita percaya karena ada gold standarnya. Tapi kalau mungkin misalnya
data tersebut itu teman-teman ngambil dari kuesioner yang sifatnya itu tidak baku, atau kuesioner tersebut itu teman-teman buat sendiri, itu kan kita belum tahu reliable-nya seperti ya kan, dapat dipercaya enggak kuesioner ya apa teman-teman yang buat kuesioner ini, seperti itu kita percaya apa enggak. Nah, kan belum tentu kita dapat dipercayakan. Nah, maka dari itu ada alat tesnya lagi, alat tes untuk mengukur suatu reliabilitasnya, itu menggunakan uji reliabilitas atau uji validitas. Nah, seperti itu. Itu adalah data-data yang sudah sifatnya baik. Nah, seperti itu. Terus syarat yang selanjutnya, yaitu syarat keempat, ini adalah data tersebut itu setidaknya harus up to date, ya kan? Jadi setidaknya mengikuti atau setidaknya ini relevan, up to date dan relevan. Relevan ini sesuai dengan yang Anda ambil, misalnya instrumennya A, Anda pun juga hasilnya pun juga harus A juga, seperti itu. Jadi tidak mungkin harus membelok. Nah, seperti itu, harus relevan. Contohnya mungkin Anda mengambil sebuah mengukur sebuah tekanan darah, ya kan? Tapi alatnya itu beda, seperti itu. Yang dimaksud relevan ini seperti ini ya. Contoh mungkin misalnya, kalau kita lihat untuk pengukuran tekanan darah, ya kan? Tekanan darah kan kita bisa lihat ada yang pengukuran secara digital, ada yang pengukurannya itu secara manual kan, atau secara manual, seperti itu. Jadi apabila teman-teman menggunakan yang satu responden tersebut itu menggunakan yang digital, ya diusahakan nanti pada seterusnya itu digital semua, seperti itu, karena dia relevan, atau seperti itu. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Oh misalnya responden A, bukan responden A itu Anda menggunakan responden digital, tapi pada waktu responden B Anda menggunakan tensi biasa. Seperti itu kan keliru, ya kan? Jadi nggak ada relevansinya. Setidaknya ini harus ada yang namanya relevansinya atau konsistensinya, seperti itu. Jadi harus dengan standar yang ada. Contoh mungkin Anda mengukur sebuah timbangan analog sama timbangan digital. Jadi kalau usahakan timbangan digital, jadi usahakan timbangan digital semuanya, atau mungkin timbangan yang manual atau jarum, ya usahakan jarum semua, seperti itu, ya kan? Karena dia relevan. Seperti itu. Jangan sampai tidak relevan. Apabila data yang tidak relevan, itu pasti akan membuahkan hasil penelitian itu yang kurang baik. Seperti itu, biasanya ada hasil yang tidak signifikan, atau ada hasil yang mungkin kurang signifikan atau tidak signifikan, atau mungkin ada hasil yang kurang baik yang mungkin karena tidak memiliki atau tidak mempunyai syarat-syarat data yang baik, apakah dia objektif atau representatif atau reliable. Seperti itu. Jadi sebelum teman-teman memulai pengumpulan data, ya kan, ya harus ada yang namanya memperlihatkan dulu terkait tentang syarat data yang baik itu seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau enggak, monggo silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, saya lanjut ya. Di sini kita lihat, di sini jenis data. Jenis data ini bisa dibedakan dari menurut dari sifatnya, dari sumbernya, ya kan. Terus cara perolehannya bagaimana, terus cara pengumpulan datanya itu bagaimana, ya kan. Terus juga banyaknya jumlah yang diambil itu seperti apa, terus dari bentuk skala datanya. Oke, mungkin kita lihat dulu dari sifatnya. Ini perasaan kemarin sudah saya jelaskan apa belum? Sebelum jelaskan ya tentang ini. Apa sudah tentang jenis-jenis data? Izin belum. Belum ya? Oke. Mungkin di kelas lain mungkin. Oke, di jenis data ini ya. Di jenis data ini kita lihat dulu menurut sifatnya, ya kan? Sifatnya ini ada yang sifatnya kualitatif dan ada yang sifatnya itu kuantitatif. Dari sifatnya yang sifatnya kualitatif, jadi Anda kalau kita ketahui kan
kuali berarti itu adalah identik dengan kata-kata atau mungkin redaksional atau kalimat, ya kan. Tapi kalau berbicara tentang masalah kuantitatif itu pasti berbicara tentang masalah angka. Nah, itu sudah pastinya kan. Kita sudah tahu gambaran umum seperti itu. Tapi kalau kualitatif ini biasanya pengumpulan datanya itu bisa melalui yang namanya tape recording, atau mungkin sekarang kan nggak pakai zaman tape recording ya kan, yang mungkin pakai menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan seseorang, seperti itu kan, untuk video, seperti itu adalah analisis yang sifatnya kualitatif. Jadi ucapan seseorang atau ucapan dari responden itu kita ambil, ya kan, atau kita catat ke dalam bentuk sebuah kertas atau apapun itu, atau komputer. Nah, dari redaksinya tersebut itu kita bisa menganalisis sebenarnya sih secara penelitian atau secara logik, ya kan, kita bisa maksud ucapannya si A ini seperti ini. Jadi kita sudah bisa menerka seperti itu, ya kan. Itu adalah jenis data berdasarkan daripada kualitatifnya. Adapun juga kita lihat berdasarkan daripada kuantitatif, ya kan. Kuantitatif ini adalah segala sesuatunya itu diukur dengan angka. Jadi berapa kuesioner yang telah Anda susun, ya kan, Anda susun kuesionernya atau apapun itu alat ukurnya. Setelah itu ada dari pertanyaan yang telah diukur dari kuesioner tersebut, kita memberikan sebuah coding. Oh, misalnya si A ini pada pertanyaan pertama kan ada pilihannya yang nilainya 4, nilainya 3, nilainya 2, nilainya 1. Seperti itu. Apakah mungkin ada pertanyaan, oh jawabnya benar, jawabannya salah, seperti itu, ya kan. Jadi kita bisa memberikan sebuah coding di situ pada penelitian sifatnya kuantitatif, karena pengukurannya itu berdasarkan dengan angka, seperti itu, ya kan. Terus kita lihat ini adalah menurut sumbernya. Sumbernya ini ada dua ya, ada di internal dan ada kegiatan eksternal, ya kan. Internal itu seperti apa? Internal itu adalah keadaan di suatu organisasi. Contohnya mungkin gini, teman-teman misalnya mengambil data yang ada di rekam medis, ya kan. Terus rekam medis rumah sakit Anda ambil yang mulai dari identitasnya, terus mulai juga dengan yang namanya diagnosisnya seperti apa. Itu adalah data-data yang sifatnya internal, ya kan. Kalau teman-teman ingin ngambil itu adalah data-data yang sifatnya rekamis. Jadi Anda tidak perlu melakukan pengumpulan data secara primer. Seperti itu, ya kan. Tinggal ngambil dari data rekam medis. Oh, selesai. Oh, misalnya saya mengambil data jumlah kunjungannya, sudah ngambil aja jumlah kunjungan. Oh, misalnya saya mengambil berapa sih jumlah pasien di ruangan ini, tinggal ngambil, seperti itu kan banyak, kan. Itu adalah data yang sifatnya Anda peroleh dari data dari dalam organisasi atau dari internalnya, seperti itu. Tapi kalau sudah eksternal, ya kan, jadi Anda buat sendiri kuesionernya, Anda buat sendiri, terus Anda ngambil sendiri datanya, ya, adalah data yang sifatnya itu dari eksternal, seperti itu, ya kan, data-data dari yang di luar kampus, seperti itu, di luar organisasi. Adapun cara perolehannya yang mungkin kalau sekunder tadi hampir mirip ya dengan yang namanya data dari sekunder kan sudah jelas Anda ambil dari rekam medis. Kalau primer Anda susun sendiri, Anda kumpulkan sendiri dan Anda olah sendiri, seperti itu, kan. Terus ada dilihat dari cara pengumpulan datanya. Cara pengumpulan datanya, ya kan, cara pengumpulan datanya ini sebenarnya ada banyak sih cara pengumpulan datanya ini, bukan hanya dua, tapi yang sering digunakan itu adalah ada dua. Tapi menurut saya ini ada banyak sekali sih cara pengumpulan datanya. Nah, kita lihat yang di sini yang paling sering digunakan, yang saya contohkan itu hanya dua aja sih, terkait tentang pengumpulan datanya yang sifatnya adalah cross sectional atau at point of time. Terus yang kedua ini adalah pengumpulan datanya itu secara berkala atau time series. Itu. Kita lihat secara time series, secara cross sectional dulu.
Cross-sectional tersebut ini adalah Anda mengumpulkan data tersebut itu hanya dalam waktu, contohnya mungkin penelitian Anda terkait tentang hubungan motivasi terkait tentang perilaku belajar, ya kan? Anda kumpulkan seperti itu datanya. Jadi, misalnya saya batasi jumlah waktu penelitian saya itu dari bulan sekian sampai bulan sekian. Itu adalah cross-sectionalnya seperti itu. Anda yang mengumpulkan pada bulan itu saja atau dalam satu waktu itu saja seperti itu. Tapi kalau sudah sifatnya time series, itu berkesinambungan. Misalnya hari ini saya datang untuk mengukur mengukur tensinya, terus besoknya lagi saya datang untuk mengukur tensinya. Besoknya lagi saya ukur tensi. Jadi Anda melihat perkembangannya, skalanya seperti apa, perkembangan daripada tensi darahnya seperti apa. Misalnya hari ini saya mengukur ini, terus Anda lihat secara berkalanya apakah ini bisa berkala dari waktu usia, dari waktu bisa per harinya, atau bisa per minggunya, atau bisa per bulannya, seperti itu. Jadi terserah. Jadi sifatnya itu dia adalah time series. Berbicara time series, itu pasti ada variabel waktu yang telah ada di situ, ya kan? Contohnya mungkin hari pertama saya ukur ini, atau mungkin minggu pertama saya mengukurnya tentang ini. Terus minggu keduanya ukur lagi kayak gitu. Jadi ada sistemnya itu adalah berkala. Terus juga kita lihat perolehan data ini dilihat dari banyaknya atau jumlah yang diambil. Ini bisa dari Anda ngambil semuanya atau bisa ngambil samplingnya. Ada memang beberapa penelitian atau beberapa yang memang kita harus ngambil semuanya, ya kan? Terus juga ada beberapa yang perlu kita melakukan sampling. Kalau penelitiannya teman-teman, ya kan, atau jumlah samplingnya itu tidak terbatas atau sudah banyak, atau banyaknya penelitian, atau misalnya jumlah penelitian Indah itu atau populasinya itu 1.000 ke atas, atau 2.000, atau mungkin 500, ya kan? Kan tidak mungkin kita ngambil semuanya, ya kan? Pasti butuh waktu, ya kan, yang sangat panjang untuk mengambil semuanya tersebut. Jadi kita perlukan yang namanya sampling. Seperti itu. Di dalam sampling itu pun juga terbagi lagi sebenarnya. Ada yang mengambilnya itu dari tidak menggunakan secara random, ada pun juga bisa ngambil secara random seperti itu. Kita tidak bahas itu ya, untuk pengambilan secara random sama tidak randomnya itu nanti di pertemuan di kelas MedPen seperti itu. Jadi kita perlu bahas di sini. Terus juga yang selanjutnya ini adalah skalanya, ya kan, menurut skala datanya. Ini skalanya ini di dalam jenis data ini ada yang namanya ini ya, skala datanya itu nominal, ordinal. Ini mungkin sudah saya bahas kemarin mungkin ya pada pertemuan pertama kalau nggak salah tentang jenis data. Oke. Kita lihat ada istilah sebelum Anda teman-teman menyusun sebuah distribusi frekuensi atau distribusi ini ada istilah beberapa poin penting dulu. Ada yang namanya interval kelas, batas kelas, lebar kelas, titik tengah atau midpoint, ya kan? Atau jumlah intervalnya ada berapa, terus jarak pengukurannya itu atau range of measurement-nya seperti apa, seperti itu. Ini rumus-rumusnya Anda perlu bahas ya secara ini. Nanti kita akan praktek langsung, ya kan, karena saya lihat ini tidak perlu kita bahas secara mendetail, ya kan, karena Anda bukan mahasiswa statistik, ya kan, jadi cukup untuk mengetahui saja, ya kan, pengukurannya seperti ini, ya kan. Oke, kita akan bahas juga di sini terkait tentang apa sih tujuannya, kekurangannya dan kelebihan daripada tabel frekuensinya. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah penyajian data atau mudah dipahami. Jadi dari data distribusi itu kita sudah bisa pahami sih sebenarnya sih. Kita sudah bisa melihat atau kita sudah bisa membandingkan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, seperti itu. Karena ada persentasenya tadi seperti itu yang kita peroleh. Ataupun juga misalnya kita membuat sebuah tabel kan sudah kelihatan yang mana grafiknya tinggi, yang mana grafiknya rendah, kan kita sudah bisa membandingkan.
Nah, seperti itu. Jadi mempermudah teman-teman membaca atau menyajikan sebuah data penelitian atau mungkin data-data yang lain seperti itu. Nah, kita lihat apa sih kekurangannya. Nah, kekurangannya ini adalah gambaran tersebut atau itu tidak menyeluruh. Nah, kenapa sebenarnya tidak menyeluruh? Artinya kita tidak bisa mendapatkan itu secara detail. Jadi hanya sifatnya itu hanya presentasi. Kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa variabel yang Anda temukan atau variabel yang Anda dapatkan yang telah Anda ukur itu tidak ada korelasinya. Seperti itu, karena hanya menggambarkan sebuah ininya saja, frekuensinya saja atau persentasenya saja, tapi kita tidak bisa melihat tingkat korelasinya atau kearatan hubungannya seperti itu. Ini adalah kekurangannya, ya kan? Ataupun juga melihat gambaran itu secara detail seperti itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah bisa teman-teman menjadikan sebuah informasi awal atau data awal atau studi awal ketika teman-teman menyusun sebuah proposal atau yang ada di bab 1. Kan biasanya kalau di bab 1 apalagi di proposal pasti kan ada data awal yang diminta ya kan untuk menyusun sebuah permasalahan. Nah, ini bisa diambil tabel-tabel seperti ini. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk tabel frekuensinya? Ada? Pertanyaan? Ada pada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, lanjut ya. Oke, ini nggak perlu dijelaskan ya. Tenang, karena ini materinya sebenarnya tidak masuk di dalam UTS, jadi saya tidak perlu bahas secara detail seperti itu. Cukup hanya kita praktek aja terkait tentang data-datanya. Ini saya tidak perlu jelaskan secara ini, ya kan? Karena tidak perlu sebenarnya sih untuk teman-teman. Oke. Kita langsung praktek ya terkait tentang data-datanya ya. Mungkin kalau mungkin ada yang belum install SPSS-nya ya mungkin di catat dulu ya langkah-langkahnya seperti apa ya kan, karena nanti ini hanya bukan pada satu pertemuan ini aja ketika teman-teman menggunakan alat ini atau alat spesifik ya Anda gunakan itu mungkin pada contoh mungkin pada tingkat script atau mungkin pada jadi mesti banyak uji-uji yang lain atau mungkin uji statistik yang lain sih sebenarnya sih yang Anda kalau misalnya Anda menginstal SPSS sangat disayangkan seperti itu. Oke, saya coba stop share dulu ya. Saya coba cari dulu terkait tentang datanya sih yang mau diolah ya kan. Wait. Ini ada yang sudah tahu nggak terkait tentang ini apa? Cara input data atau entry data di SPSS? Atau belum sama sekali? Saya belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali connect dengan SPSS, tah? Izin Pak, saya sudah tapi belum bisa menggunakan. Sudah install tapi belum bisa menggunakan? Iya, Pak. Ya. Ada yang sama nggak kasusnya? Kayak Excel ya, Pak. Kenapa? Aplikasinya tuh mirip Excel, kotak-kotak gitu. Ya, emang aplikasinya ya mirip Excel seperti itu. Oke. Kalau mungkin ada yang belum install, mungkin Rizka nanti bisa sambil ini ya, sambil praktekkan langsung ya, kan sudah install ya kan. Jadi mungkin saya coba bahas-bahas terkait tentang. Saya siapkan dulu ya datanya ya. Oke.
Oke, ini sudah kelihatan nggak teman-teman? SPSS-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, kalau mungkin ada yang belum yang monggo dicatat ya langkah-langkahnya. Terus kalau mungkin ada yang belum, kalau ada yang dulu, kalau ada yang sudah langsung tinggal dipraktekkan. Tapi kalau ada yang belum dicatat aja langkah-langkahnya. Oke, kita lihat. Di dalam SPSS ini kita lihat sih ada banyak sih, ada data view, ada variable view kan. Sepertinya ini ada dua sih, ada data view dan ada variable view. Kalau untuk melihat jumlah variabel ini ada semua di sini ya kan. Ini variabel 1, variabel 2 kan banyak seperti itu variabelnya. Ini adalah 1 sampai sekian banyaknya ini adalah responden ya kan, atau jumlah orangnya atau jumlah responden yang kita nanti akan masukkan datanya seperti itu. Ini adalah yang di kolom berikutnya itu adalah variable view. Oke, di variable view ini kita lihat ada name, type, which, decimal, label, value, missing kolom, ya kan, seperti itu. Jadi yang penting ini kita ini dulu. Oke, contohnya ini mungkin saya sebentar ya.
Oke, saya mohon maaf ya, ada apa? Ada Bu Hidayati yang tadi nelfon. Oke, mungkin coba di sini saya masukkan variabel usia. Mungkin kalau teman-teman apa ngukurnya apa yang lain bisa ya kan? Mungkin saya coba di sini masukkan ini adalah variabel usia. Saya coba masukkannya mungkin di sini usia. Oke. Oke. Mungkin yang punya SPSS monggo silakan yang dicoba langsung kan yang punya SPSS. Tapi kalau yang punya belum SPSS ya mungkin apa bisa dilihat atau mungkin bisa diputar ulang videonya ya kan video ini atau mungkin bisa dipelajari seperti itu kan. Oke, ini contohnya kan variabel usia. Mungkin contohnya ini saya cari masukkan di sini usia lansia ya kan. Nah, seperti ini. Nah, terus ini saya maunya berapa? Mungkin nggak ada nominal belakang komanya kan desimalnya 2 angka di belakang koma atau desimal ini saya hilangkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau datanya sudah seperti ini kita ini kan tipikalnya kan numerik, angka ya kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengukurannya ya kan kita masukkan skala scale karena ini adalah scale ini di sini adalah skala rasio. Nah, yang di sini kalau data ordinal yang ordinal, nominal yang nominal. Nah, karena saya ingin memasukkan data yang sifatnya itu angka mutlak, jadi saya masukkan adalah skala rasio seperti itu. Nah, terus saya masukin lagi di sini. Ini kita ngambilnya singkatan aja ya, JK. Oke. Oke, kita hilangkan nolnya, labelnya kita masukkan di sini jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin usia. Oke, mungkin jenis kelamin aja ya. Oke, ya kan kita sudah masukkan labelnya. Tinggal kita masukkan ininya ya, value-nya. Oke, karena kalau untuk ini usia kan kita ingin melihat angka usianya berapa ya kan. Usia murninya jadi nggak perlu kita menggunakan scoring enggak. Seperti itu. Kita masukkan aja sih usianya di sini berapa. Kita kosongkan sini nilai value-nya. Tapi kalau untuk jenis kelamin kan kita nggak bisa. Jenis kelamin kan sifatnya dia kan sifatnya kategorikal, ya kan? Kategorikal itu kan kita nggak bisa masukkan karena ini kan tipenya kan numerik, ya kan? Jadi yang sifatnya kategorikal atau yang sifatnya huruf atau redaksional kita rubah menjadi sebuah angka. Cara merubahnya seperti apa? Ya ini tadi kolom value-nya kita rubah di sini. Value label. Nah, contohnya ini mungkin saya value-nya itu 1. Ini saya masukkan labelnya ini adalah laki-laki. Nah, kita masukkan add. Nah, terus value-nya ini 2. Labelnya ini saya masukkan perempuan. Saya masukkan lagi ketiga, ya kan. Cukup 2 kan. Kalau mungkin ada yang mau tambahkan yang ketiga, it's okay, nggak jadi masalah, ya kan. Saya masukkan cuma 2 ya, laki-laki dan perempuan. Oke, saya coba add. Ini kelihatan nggak teman-teman? Siap, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kalau sudah dimasukkan value-nya, sekarang kita lihat untuk skalanya. Skalanya tadi apa? Kalau dia laki-laki itu adalah nominal. Yang munculkan nilai nominalnya di sini, skala nominalnya. Seperti itu, ya kan? Nah, terus kita masuk ke data view. Seperti ini kan sudah muncul usia dengan jenis kelamin. Oke, kita cukupkan sampai 3 variabel ya. Oke. Mungkin di sini variabel terakhir ini saya mau coba masukkan ini adalah riwayat pendidikan. Ingatnya di dalam kolom name ya kan, di kolom name ini dia nggak ada spasinya. Jadi kalau misalnya mau 2 suku kata harus setidaknya dipisahkan dengan yang namanya underscore seperti itu kan, atau underline seperti itu. Terus tipenya itu adalah numerik. Labelnya di sini ini adalah riwayat pendidikan ini ya, riwayat pendidikan lansia. Oke. Kita masukkan. Terus value-nya, ini kan kita nggak tahu
Nah, kini kan sama kasusnya seperti yang ada di nomor 2 tadi, ya kan? Nah, kita masukkan untuk value-nya. Value-nya ini coba kita masukkan. Yang pertama ini adalah mungkin tamat SD, ya kan? Nah, satu. Kita masukkan yang kode 2-nya ini adalah tamat SMP, ya kan? Nah, yang ketiga ini adalah tamat SMA. Oke, masukin. Terus yang keempat ini adalah tamat PT, perguruan tinggi. Nah, masukkan. Ya, kan sudah muncul semuanya kan, 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan. Oke, skalanya sama ya, kita rubah measure-nya ini jadi ke ordinal, ya kan, karena tingkatan, ya kan, dari SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Kita masukkan ordinal, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukin datanya. Cara masukin datanya seperti apa? Ya, masukin datanya itu yang ada di sini, di data view. Kita lihat di data view, kan sudah muncul. Nah, usia, jenis kelamin, sama riwayat pendidikan. Kelihatan kan? Nah, ada yang sudah sampai di sini nggak? Atau mungkin ada yang punya SPSS sudah sampai di sini? Entry-entry-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sekarang kita lihat, tinggal kita masukkan usianya. Nah, di sini saya sudah punya data, ya kan? Tinggal ini kalau teman-teman punya data di Excel, itu langsung tinggal di copy aja, nggak apa-apa, ya kan? Tinggal di copy saja, ya kan? Kalau sudah punya datanya di Excel seperti itu. Contoh, ya kan? Di sini ada ini ya. Ini saya stop share lagi, ya kan? Saya coba share di data ini ya, Excel. Oke, ini kelihatan nggak data Excelnya? Ini ada usia, jenis kelamin, sama riwayat pendidikan. Kelihatan kan? Siap kelihatan, Pak. Kelihatannya. Oke, kalau sudah data seperti ini, tinggal di copy aja. Nah, tinggal di blok semuanya, tinggal di copy, ya kan, salin. Nah, nanti tinggal dipindahkan ke SPSS tadi, tinggal dipaste di situ. Nah, begitu pun juga dengan jenis lain. Nah, tinggal Anda copy, terus pindahkan ke pastenya di variabel tadi. Nah, pendidikan pun juga sama, tinggal di copy aja, kita kopikan ke sini. Nah, itu. Dan kita coba lihat di tabel ininya ya, SPS-nya tadi. Nah, ini kelihatan nggak SPS-nya? Kelihatan ya? Siap kelihatan, Pak. Oke, ini kan hanya berupa angka, ya kan? Seperti ini. Angka, ya kan? Nah, kita kan tadi sudah mentransformasikan, jadi yang redaksionalnya tadi itu kita masukkan ke dalam angka tadi. Nah, ini kodenya, ya kan? Jadi satu ini kode laki-laki, dua ini kode perempuan. Riwayat pendidikannya pun juga kita sudah sama, seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana sih caranya ini ya? Oke, ini saya coba ganti 3 ya. Oke, ini saya coba saya ganti 3, 1, oh enggak usah, kelamaan. Dari 4-nya, oke. Kita enggak perlu ganti, ini kan hanya contoh ya kan. Oke, saya pakai 10 aja sih, lebih enak ya. Ini mungkin 73, ini 2, ini 2. Contohnya seperti itu kan, hanya secukupkan sampai 10 ya kan, 10 orang aja datanya ya kan, enggak perlu banyak-banyak kan, hanya contoh. Nah, nanti kalau teman-teman untuk penelitian itu pasti datanya sangat banyak, sampai ke berapa? 50-an, ada sampai ke 100-an, 90-an, seperti itu. Ini hanya contoh, saya ambil 10 aja sih. Oke, kalau untuk melihat ininya, kita bisa klik ini. Ada labelnya di sini sih. Nah, kalau ini saya pakai ini SPSS 20. Kalau SPSS versi 20 ke atas ini sudah bentuknya seperti ini. Nah, dangkal seperti ini. Ini kita munculkan aja labelnya. Nanti sudah kelihatan, kalau aku laki-laki. Jadi
usia. Jadi responden pertama ini usianya 62, terus jenis kelaminnya laki-laki, terus dia dia tamatan perguruan tinggi seperti itu. Oh, misalnya ini ada laki-laki usianya 70 tahun. Ya kan? Oh, dia laki-laki terus pendidikannya tamatan SMP. Nah, seperti itu. Udah kelihatan. Nah, kalau misalnya mau dibalikan ke angka ya ini dalam mau di kan di sini aja. Oke. Sekarang bagaimana sih caranya kita membuat suatu tabel frekuensinya, ya kan? Tabel frekuensi daripada jenis kelamin sama pendidikan, ya kan? Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya tadi dengan sini tadi. Analyze, ya kan? Masukkan ke deskriptif statistik, ya kan? Kan ada deskriptif statistik di sini. Nah, di sini ada frekuensi, ya kan? Seperti ini. Nah, ini kita klik yang frekuensi ini. Muncul tabel frekuensinya. Setelah muncul, kan ada kolom kotak satu dan ada kolom variables, ya kan? Variables. Kita masukkan jenis kelamin, saya masukkan, saya pindahkan ke variabel sebelah, kotak sebelah. Begitupun juga dengan riwayat pendidikan, saya masukkan ke sebelah. Ya kan? Sudah muncul semuanya. Statistik. Ini tidak perlu ya, kita munculkan nilai statistiknya kayak seperti nilai minimum, maksimum, ya kan, kita tidak perlu, ya kan, karena data yang sifatnya kategorikal, kita tidak perlu untuk mencari nilai min, median, sama modusnya, kita tidak perlu, ya kan, kita tidak perlu munculkan ini. Tapi kalau datanya yang kita masukkan itu data usia atau data rasio, kita wajib mencantumkan ini, min, median, standar deviasi, nilai minimum sama nilai maksimum. Nah, seperti itu. Ini wajib kita masukkan. Tapi kalau untuk berlaku hanya pada skala rasio tadi, ya kan? Jadi skala rasio ini adalah ini tadi ya, yang usia. Seperti. Tapi kalau untuk jenis kelamin, riwayat pendidikan itu tidak perlu untuk ditampilkan nilai mediannya sama standar deviasinya, nilai minimumnya seperti itu. Tidak perlu kita tampilkan seperti itu. Oke, kita masuk ke chart, ya kan? Ini adalah chart, ini kayak semacam grafik, ya kan? Kita mau pilih grafik yang mana? Mungkin saya cobakan pakai grafik histogram, ya kan? Atau mungkin mau grafik bar pun juga bisa, atau pie juga bisa. Oke, barang. Yang ringan-ringan ya, saya coba contohkan grafik bar aja dulu, ya kan? Nah, ini mau yang mana? Apakah dilihat chartnya itu atau grafiknya itu dilihat daripada frekuensinya saja atau angkanya saja atau presentasinya? Nah, ini bisa dipilih, ya kan? Coba saya pakai yang frekuensi aja, yang defaultnya kita nggak gunakan presentasinya. Oke, ya kan? Kalau mau presentasinya ya boleh, ya kan? Saya coba masukkan persentasenya, boleh. Oke ya, saya continue ya. Oke, di format kita tidak perlu rubah apa-apa, ya kan? Nah, display frekuensi tabel kita munculkan. Tapi kalau ada nggak memunculkan nilai frekuensi tabelnya nggak perlu, kalau mungkin mau tampil. Oke, kita coba tampilkan, ya kan, frekuensi tabelnya. Nah, tinggal oke. Nah, ini kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan? Siap belum, Pak? Belum ya? Siap belum, Pak? Oke, wait. Ini hasilnya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Siap kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, tadi ini kita sudah lihat ya hasilnya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa kolom, ada beberapa tabel 1, 2, 3, ya kan? Jadi kita lihat tabel yang pertama di frekuensi ini adalah jenis kelaminnya atau variabel jenis kelamin yang kita tadi masukkan, terus riwayat pendidikan lansia, ya kan? Kita sudah masukkan di sini. Kalau ini kan ada valid sama missing di sini, ya kan? Kalau teman-teman masukkannya masukkan tidak ada file yang tidak ada data yang teman-teman masukkan, kalau misalnya ada salah satu data yang tidak kelihatan, itu pasti akan muncul di sini 1 atau 2 atau 3. Jadi ada beberapa data yang mungkin yang missing, yang istilahnya Anda tidak masukkan, atau mungkin
lupa memasukkan seperti itu, bisa muncul di sini di missing seperti itu. Tapi kalau misalnya dari data 10 ya kan, jadi ini tidak pasti ada angka 0 di sini. Kalau sudah missingnya sudah 0 berarti sudah benar, berarti jumlah sampelnya yang kita masukkan itu adalah 10, itu sudah benar. Seperti itu. Jadi ada 10 data yang telah kita masukkan seperti itu. Kan sudah jelas sampai di sini? Jelas ya? Sudah jelas? Ya, Pak. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Melihat hasilnya di mana, Pak? Melihat hasilnya, ya ini hasilnya. Nah, hasilnya kan sudah ini. Maksudnya klik apa di sini? Klik. Kalau misalnya ini belum ada SPSS-nya, tah? Atau masih Sudah, mencatat? Pak. Tapi tadi terlalu cepat. Tadi sampai di mana ngikutinnya? Sampai pas masukin angka aja, Pak. Oh, masukin angka ya. Oke, kalau gitu. Sudah dimasukkan angkanya semua enggak? Belum. Soalnya saya nggak punya datanya. Oh, nggak punya datanya. Nggak apa-apa, dimasukkan aja datanya. Oke, ini saya ini ya, tunggu dulu ya. Oke, kalau gitu saya stop share dulu. Saya coba ulang lagi ya. Oke. Ke mana tadi? Nah, ini monggo silakan. Ini bisa nggak? Atau mungkin bisa ditulis, ya kan? Atau mungkin bisa dilihat video selanjutnya seperti ini kan, ada usianya seperti ini. Tinggal dimasukkan aja sih usianya berapa seperti ini. Kan terus juga jenis kelaminnya. Tinggal masukkan secara entry aja, entry manual seperti itu, nggak apa-apa. Nah, ya kan? Pokoknya sudah di sini. Kalau sudah masuk ke dalam tab ini, ya kan, mungkin nanti akan muncul kita bisa ini mengolah. Ini adalah lembaran yang kita bisa olah di sini. Kita masukkan ke dulu sini analyze tadi kan. Nah, makanya tadi itu adalah analyze descriptive statistiknya tadi, ya kan, yang kolom kedua yang ini. Terus masukkan ke sini ya frekuensinya. Nah, seperti itu. Ini enggak perlu, ya kan, terlalu rumit untuk Anda. Yang saya di sini. Frekuensinya. Oke. Nah, setelah masuk di frekuensi yang muncul tadi, nah, hasilnya ada kotak seperti ini, ya kan? Oke, kita keluarkan dulu tadi nilainya. Oke, awalnya kan dia berada di sini. Nah, sekarang kita pindahin ke variabel sebelahnya atau ke kotak sebelah. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, kalau sudah keluarkan di kolom sebelah, ya kan, itu ada statistik. Kalau teman-teman datanya itu adalah data rasio, kayak data usia yang kayak di sini, ya kan, itu perlu dicentang ininya, standar deviasinya, min, median, modusnya, nilai minimumnya sama nilai maksimumnya. Itu wajib dicentang karena untuk mengetahui dapat jumlah rata-ratanya sama jumlah standar deviasinya kalau untuk skala rasio. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman hanya mempunyai data jenis kelamin atau riwayat pendidikan atau data-data yang ada sudah value-nya seperti ini, kita tidak perlu centang ini, nilai min, median, modusnya tidak perlu, standar deviasi tidak perlu. Nah, karena dia tidak berlaku di skala data nominal sama ordinal. Seperti ini. Oke, sudah ya? Nah, apabila sudah, tinggal nanti kita masukkan kolom chart. Ini adalah untuk barnya tadi, kita masukkan gambar diagramnya, ya kan, diagramnya ini ada berbentuk diagram pie itu kayak diagram pie, diagram bar atau diagram batang. Terserah yang masukkan ini dilihat dari presentasinya atau frekuensinya bisa, ya kan. Setelah itu kan tinggal di oke. Ya kan, kalau setelah di oke itu pasti akan muncul hasilnya seperti ini tadi. Hasilnya itu pasti akan muncul di sini outputnya. Dalam outputnya nanti itu seperti ini outputnya, hasilnya. Kalau setelah Anda oke kan hasilnya yang ini, hasilnya ini adalah
hasil dari yang kita tadi analisis deskriptif atau analisis frekuensinya seperti ini. Hasilnya seperti ini nantinya muncul. Nah, ya kan? Ini adalah hasilnya, hasil jenis kelamin sama riwayat pendidikan seperti ini. Dari data ini Anda bisa copy langsung ke Word atau kemana, ya kan bisa. Ataupun juga Anda bisa copy manual, ataupun juga Anda bisa ekspor ke Word, bisa seperti itu. Oke, kita lihat di dalam frekuensinya. Ini ada jenis tabel jenis kelamin dan ada riwayat pendidikan. Kita lihat di jenis kelamin ini ada laki-laki dan perempuan, ya kan? Oh, karena kebetulan hasil yang kita peroleh ini jenis kelaminnya itu kan totalnya kan ada 10 tadi respondennya. Oh, jadi laki-laki itu ada 5 orang. Oh, perempuan itu ada 5 orang. Nah, kita nggak tahu presentasinya yang mana sih yang kita ambil. Apakah persen di sininya, apakah valid persennya, ataukah kumulatif persen. Nah, jadi teman-teman ngambilnya yang mana? Jadi teman-teman yang ngambilnya yang ini, yang valid persennya. Jangan ngambil yang persen. Yang ininya aja, valid persennya. Karena ini kan sudah valid. Ambil yang ini, yang valid persennya. Seperti ini. Kan? Nah, terus yang kedua, ini adalah jenis riwayat pendidikan. Misalnya dari riwayat pendidikan, misalnya jumlah dari 10 lansia, ternyata mayoritas atau yang paling banyak itu adalah tamatan SMP. Sebanyak berapa orang? Oh, ada 5 orang di sini. Persentasenya berapa? Oh, persentasenya 50%. Nah, seperti dari 10 orang tadi, dari 10 lansia. Terus kita lihat, oh yang paling sedikit yang mana? Oh, ternyata yang paling sedikit itu adalah tamatan SMA. Ini hanya 2 orang seperti ini. Ini kan hanya contoh. Gitu. Nah, kalau untuk melihat barnya tentang nilai persen nilai chartnya kan, ini adalah persentasenya kan 50, kan jatuhnya di 50, kan 50%. Kan sudah kelihatan 50%-nya di sini, jadi 50%-nya di sini seperti itu. Kalau untuk melihat persentase daripada riwayat pendidikan, yang munculnya seperti ini. Oh, di 50% tamatan SMP. Oh, tamatan SMA itu hanya berapa orang? 20 orang. 20%. Oh, tamatan perguruan tinggi ada berapa persen? Ada 30%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, nanti hasilnya bisa dipindahkan ke Word atau bisa dipindahkan kemana seperti itu. Atau mungkin ada copy, pindahkan ke Word bisa. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Izin Pak, saat saya memasukkan angka itu ya di kayak usia, jenis kelamin, itu muncul koma 00, nggak angka kayak 2 gitu. Oh, muncul angka berapa tadi? Koma 00 gitu Pak. Koma 00. Oke. Kan. Yang di sini yang muncul 0,00 ya, 1,00, 2,00 gitu ya. Oke, caranya ini tadi, Mas. Kembali ke kolom variable view. Nah, desimalnya tadi kita kosongkan. Jangan ada angka 2 di sini. Coba kalau misalnya di jenis kelamin kita masukkan defaultnya kan, secara defaultnya kan begini ya, ada angka 2 kan secara umumnya kan. Ya kan? Saya coba ya. Oh iya, ternyata kan ada 2. Nah, ya kan? Ada 2. Ada 2 ya secara defaultnya. Tapi kalau ada 2 itu munculnya begini pastinya. Karena ada 2 angka di belakang koma. Tapi kalau kita hilangkan komanya, desimalnya di sini jadi 0, berarti memang nggak ada komanya di sini. Seperti ini. Seperti itu. Oke, bisa kan? Iya Pak. Oke, bisa dipahami sampai saat ini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tabel frekuensinya? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Tadi lihat hasilnya klik mana ya, Pak? Soalnya tadi nggak kelihatan. Hasilnya tadi ini setelah Anda analisa kan tadi gini, setelah deskriptif ya kan, ketika teman-teman sudah klik OK ya kan, itu pasti akan muncul hasilnya. Hasilnya itu dalam bentuk ini tadi. Hasilnya itu nanti dalam bentuk outputnya tadi. Outputnya tadi itu yang bentuknya seperti ini. Ini outputnya. Nah. Saya sebentar ya, ada teleponnya Bu Hidayah terus.
Nanti akan munculnya hasilnya seperti ini ya. Ada statistiknya, ini statistiknya hanya semacam informasi statistik ya kan, semacam pemberitahuan atau notifikasinya seperti itu. Jadi ini ada file missing. Kalau mungkin missing itu mungkin ada salah satu file atau mungkin ada beberapa data yang mungkin telisur, itu pasti akan muncul missing di sini. Seperti itu. Mohon izin Pak, mungkin maksudnya tuh hasilnya itu tersimpan di mana gitu Pak. Jadi untuk mencari hasilnya tuh di mana gitu. Oh hasilnya? Oh hasil Iya, ininya ya, hasil outputnya ya? iya. Oh ini hasil outputnya itu pasti akan muncul di tab berikutnya. Jadi dia ini apa? Ini kita bisa simpan atau kita bisa tidak simpan seperti ini. Jadi secara program itu langsung tertampil hasilnya seperti itu. Contoh ya kan, ini kan saya simpan ya kan, karena masih statusnya kan dokumen 1 ya kan, masih belum tersimpan. Kalau saya close di sini itu pasti muncul notifikasinya di sini. Save content of output view ya kan, to output one or seperti kan muncul notifikasinya seperti ini. Jadi masih belum tersimpan. Kalau teman-teman mau simpan bisa. Oke, seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak mau simpan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Paham sampai di sini? Atau mungkin ada yang kurang paham? Nggak apa-apa ditanyakan. Mohon izin Pak Zul. Oke, monggo silakan. Untuk tadi kan yang di kolom frekuensi itu ada usia lansia. Itu kenapa kok usia lansianya nggak ikut dimasukin ke variabel? Yang kolom variabel. Kayak gini ya. Oke, kita ingin melihat dulu persentasenya ini ya kan. Nah, kalau misalnya mau dianalisis, monggo kita coba analisis lagi ya kan untuk untuk usianya ya kan. Saya coba share screen lagi terkait tentang datanya ya, data entry-nya. Oke, tinggal ini kan kita belum analisis kan usianya kan, ya enggak? Data usianya. Ini kan data usianya kan dia data apa? Ini data usianya data apa sih datanya? Oh, ini dia datanya, ini kan dia ada skalanya adalah skala rasio, ya kan? Skala rasio kan? Nah, karena kan sifatnya angka mutlak. Solusinya seperti apa? Solusinya itu kita gunakan, kita harus mencari tahu dulu terlebih dahulu berapa sih rata-ratanya usianya responden 1 sampai responden 10 dengan usianya sekian banyaknya ini. Kita kan belum tahu nilai rata-ratanya. Ya kan, jadi kita harus dulu mencari tahu nilai rata-ratanya, karena untuk skala data rasio itu kita wajib mengetahui nilai rata-ratanya. Itu sangat wajib. Sama mengetahui terkait tentang standar deviasinya seperti itu. Kalau untuk data rasio seperti itu kan. Jadi kita harus pahami betul seperti ini. Contoh, kita langsung analyze ya. Analyze ya kan. Nah, analyze, masuk ke deskriptif statistik, masuk ke kolom deskriptif. Ini bisa, mau deskriptif bisa, mau frekuensi bisa. Oke, kita coba masukkan yang deskriptif atau frekuensi aja lah, ya kan, frekuensi agak mudah-mudah. Nah, ini kita keluarkan, ya kan, yang tadi. Nah, kita masukkan di kolom satunya itu lansia. Oke, kalau untuk lansia, kita tidak perlu centang ininya ya, display frekuensinya. Nah, kita tidak perlu, tetap kalau misalnya mau centang ya nggak apa-apa, ya kan. Kita centang aja seperti itu. Oke, untuk ininya kita tinggal masukkan di statistiknya tadi. Yang kolom statistik kan yang ada di sini statistiknya kan. Nah, yang ini kan. Kita centang klik itu kan pasti akan muncul kolom statistiknya. Kita munculkan di kotak sentral tendensinya, kita centang min, median, modus, ya kan, atau mod. Seperti itu, ya kan. Terus di kolom selanjutnya ini ada kolom dispersions. Dispersionnya ini kita masukkan ini aja, standar deviasinya aja. Mau masukkan nilai minimumnya bisa, mau maksimumnya juga bisa. Oke, kan? Oke, itu tentang 3 ya. Itu oke.
Oke, terus masukkan di kolom chart. Nah, kita tidak perlu masukkan kolom chart kan kita tidak perlu mencari diagramnya. Kalau untuk kolom chart kita non, ya kan? Continue, terus oke. Nah, pasti akan munculnya hasilnya seperti ini. Saya perlihatkan ya. Gimana sih caranya kalau nggak bolak-balik sih? Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, Siap, kelihatan. kelihatan, Pak. Oke, ini kelihatan kan? Oke, kita lihat. Untuk usia 62 kan ada 1 orang. Usia 65 itu ada 1 orang. Usia 70 itu pasti ada 1 orang. 73 ada 2 orang. 74 itu ada 1 orang. Oh, usia 80 itu ada 2 orang. Usia 85 itu ada 2 orang lansianya. Nah, jadi keseluruhannya itu frekuensinya ada berapa? Oh, ada 10 orang. 10 untuk adalah frekuensinya. Tapi kalau kita melihat nilai standarnya atau nilai rata-ratanya usia dari 62 sampai dari 10 orang ini ada berapa? Nilai rata-ratanya. Oh, rata-ratanya adalah usia rata-ratanya itu 74,7. Kita bulatkan aja 75. Ya kan? Jadi usia rata-ratanya itu adalah 75 tahun dari 10 orang ini tadi, dari 10 lansia tadi seperti itu. Terus usia paling rendahnya usia berapa? Oh ya, usia kita ketahui usia rendahnya itu usia 62 tahun dan usia tertinggi atau usia yang tertuanya itu adalah 85 tahun. Seperti ini. Kan sudah kelihatan seperti ini kan? Seperti ini. Oke, sudah kelihatan kan sampai di sini kan? Nah, terus nilai tengahnya ada berapa? Ada usianya yang berada di tengah-tengah itu adalah 73 tahun, ya kan? Catat ya di sini ya, usia medianya berapa tadi? 73 tahun, ya kan? 73 atau 74 tahun, ya kan? Paham nggak? Nah, jadi ada berapa tadi? 73 tahun, ya kan? Usianya 73 tahun. Oke, kita catat, ya kan? Oke, ini sudah muncul seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini pertemuan kita sampai jam berapa ya? 11.20, Pak. 11.20 ya. Oke. Kita lihat di sini ada yang namanya ini ya. Ini ada yang mau ditanyakan nggak sampai saat ini, sampai pertemuan ini? Sampai sejauh ini. Izin, Mohon Pak. izin, Pak. Oke, Maju monggo dulu. silakan. Monggo silakan. Satu-satu. Iya, Pak. Izin. Untuk misalkan ada kesalahan data dari pertama, kayak mau merubah data gitu, Pak. Itu kita berubahnya berarti dari variabel awal kita memasukkan data itu lagi, jadi ngulang dari awal gitu, Pak. Atau bisa dirubah dari tengah-tengah atau dari hasilnya. Misalnya ada yang keliru input ya, atau gimana sih? Atau mungkin ada yang salah input atau gimana kayak gitu. Oke, ini kalau misalnya ada yang salah input, sebaiknya gini ya, kan kalau teman-teman ini kan kalau mungkin datanya masih sedikit, kalau 10 orang sih masih mending ya kan, masih agak mudah kita masih mudah ya, artinya masih mudah kita identifikasi, oh kesalahannya di mana, seperti itu kan, masih sedikit datanya seperti itu ya kan. Tapi kalau seandainya ya kan data tersebut, apabila data penelitiannya atau data-data skripsinya teman-teman itu kan pasti banyak respondennya ya kan, ada yang sampai 50-an, ada yang 70-an. Itu saran saya untuk mudahnya, saran saya itu adalah teman-teman buat dulu di Excel untuk mempermudah seperti itu ya kan, sehingga tidak terjadinya nanti clear input. Jadi ketika saran saya itu file yang sudah fix atau file yang sudah matang itu baru dimasukkan di SPSS. Nanti ketika sudah masuk di SPSS ada file yang mau dirubah, itu susahnya minta ampun. Bukan susahnya sih, jadi Anda pusingnya itu minta ampun untuk merubahnya karena terlalu banyak data. Seperti itu, banyak sekali data.
Anda pasti kebingungan, kayak bingung seperti ini. Kita kasih contoh kan, ini ada contoh penelitian ya kan, seperti jadi ada banyak sekali sih ya, mungkin kalau teman-teman pasti agak bingung kalau mungkin datanya itu terlalu banyak seperti itu. Ini mungkin saya contohkan yang sederhana kan, pakai 10 seperti ini ya kan. Ini yang saya belum ajarkan tinggal satu ya, yang saya ajarkan nanti ini masih ada PR saya sih terkait tentang bagaimana sih caranya kita mengelompokkan usia menjadi ini tadi apa, usia yang sifatnya kategorikal. Kita turunkan derajatnya dari derajat rasio, kita turunkan menjadi derajat ini ya, kita turunkan skalanya seperti itu. Kita turunkan dari skala rasio, kita turunkan menjadi skala ordinal atau nominal. Nah, seperti itu. Kita turunkan, ya kan? Tapi kalau untuk mungkin masih banyak untuk respondennya kayak semacam 10 itu masih enak sebenarnya, 10-20 masih enak. Masih bisa kita bisa merubah langsung, tapi kalau sudah datanya sudah agak banyak, itu susahnya di situ, Anda bingung sendiri nanti untuk merubahnya karena terlalu banyak angka di sini nantinya seperti itu. Kalau udah variabelnya udah banyak, terus jumlah respondennya banyak, itu yang setengah mati seperti itu. Jadi usahakan saran saya sih ini ya, patangkan dulu filenya kalau misalnya ada yang mau diedit. Karena apa? Kalau di Excel itu kita masih bisa ini di Excel tersebut itu kita masih bisa istilahnya memberikan tanda, ya kan? Tandanya itu mungkin bisa berupa stabilo. Oh, ini letak ke sini. Tapi kalau di dalam SPSS itu nggak ada stabilo di sini. Kita nggak bisa memberikan stabilo warna di SPSS seperti itu. Jadi sangat kesusahan untuk mencari datanya lagi seperti itu. Jadi usahakan yang dimasukkan data di SPS ini adalah data-data yang sudah benar atau data-data yang sudah siap untuk dianalisis. Seperti jadi tidak ada lagi kekeliruan data, sehingga ketika teman-teman pada waktu entry atau apa tidak merubah data lagi, itu enggak setengah mati seperti itu. Itu saran itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Zul. Oke, monggo. Memasukkan data ke kolom frekuensi tadi itu, kalau data yang sifatnya rasio itu nggak bisa digabung ya Pak, sama yang sifatnya nominal, ordinal kayak gitu-gitu. Saran saya nggak usah digabung ya, karena nanti Anda bingung. Berarti sendiri ya Pak ya? Iya, mending sendiri. Tapi kalau untuk dijadiin satu tabel kayak begini nggak apa-apa, ya kan masih dalam satu entry data. Tapi kalau untuk SPSS-nya atau outputnya, saran saya nanti tinggal di ini aja sih, dipisah-pisahkan, karena kita kan perlakuannya kan pasti berbeda. Oh, mungkin di kolom jenis kelamin atau yang skalanya ordinal atau nominal, ya kan ini tidak dibutuhkan yang namanya nilai min atau nilai modus atau nilai standar deviasinya. Jadi kita tidak perlu centang seperti ini. Ya, nilai rata-rata dari jenis kelamin ini ada yang tahu nggak nilai rata-ratanya? Kan nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu nggak? Contohnya mungkin nilai min, ya kan? Nilai di jenis kelamin ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kita nggak tahu seperti itu. Ya kan, jadi nggak perlu untuk dicari nilai minnya seperti ini. Karena kategorinya cuma 1 dan 2 seperti ini. Berbeda dengan yang usia tadi, kan ada banyak seperti. Jadi kita harus mencari terlebih dulu rata-ratanya seperti ini. Terus sama, kita tidak perlu juga cari tahu terlebih dahulu terkait tentang rata-rata pendidikannya seperti itu. Kita tidak perlu tahu. Tapi kalau ada yang mau cari tahu, nggak apa-apa, kita cari tahu seperti itu. Tapi saran saya tidak perlu, karena ini adalah yang diambil pendidikan itu adalah mayoritas pendidikannya sama yang paling terendah sama yang tertinggi. Kalau untuk statusnya ini adalah analisis univariat atau tabel frekuensi seperti itu. Paham ya? Sampai di sini ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang tugas kita di sini adalah usianya. Nah, bagaimana sih caranya kita menurunkan, ya kan? Istilahnya menurunkan usianya ini tadi
dari skala rasio kita turunkan menjadi skala ordinal atau nominal. Nah, seperti ini. Oke, di sini kalau mungkin ada teman-teman yang sudah entry datanya atau teman-teman ada yang sudah entry, ya kan, sudah selesai entry datanya seperti ini, kita lanjutkan, ya kan. Ada yang di sini ya, ada yang kolom data, ya kan, ada yang view, edit, ya kan, file, edit, view, transform, kan. Nah, di sampingnya analyze ini ada yang namanya transform. Ada nggak? Nah, kita klik di sini ya, transform. Oke, bisa? Nah, selesai itu muncul transform, ada muncul yang di sini, record into different variable. Ada nggak sini? Nah, tinggal diklik ini ya, record different variable. Nah, munculnya nanti seperti ini. Oke, bisa kan? Sudah kelihatan? Yang sudah install aplikasi SPSS-nya sudah sampai saat ini nggak? Sudah sampai ke tahap ini nggak? Sudah sampai ke tahap ini? Halo. Halo, yang sudah install SPSS-nya? Sudah? Oke, sekarang kita coba masukkan. Yang tadi kan ini ada kotak 1 dan ada kotak 2. Kotak 2 ini adalah input variable, ya kan, atau output variabelnya. Jadi variabel yang mau dituju, ya kan, kita buat suatu variabel baru yang ada di sini. Nah, kita masukkan di sini ya, yang usia tadi kita masukkan di sini. Nah, usianya ini kita rubah dari numerical variable tersebut, kita rubah ke dalam variabel yang kita inginkan. Nah, contohnya ini mungkin ini saya pakai umur. Nah, ini kategori usia. Oke, kategori usia ya kan. Nah, di sini adalah kategori usia. Kita change, ya seperti ini kan sudah muncul hasilnya. Dari usia kita kategorikan menjadi kategori usia. Nah, sekarang kita coba masukkan di sini kan old and new value. Jadi nilai yang lama dan nilai yang baru kita gabungkan, ya kan. Setelah muncul seperti ini, kita masukin tadi. Nah, tadi saya mau tanya dulu. Nah, tadi kita waktu nguji usianya itu nilai medianya dapat berapa? 75. Berapa tadi? 70 berapa? 75. Nilai mediannya, nilai median. Yang tadi telah kita analisis tadi. Dapat berapa tadi? 75, Pak. 73, Pak. 73, ya kan? Nah, jadi ada 73 tahun, ya kan? Contoh di sini ada value, ada range, ada lowest, ya kan, kurang dari atau highest atau lebih dari. Nah, contohnya ini saya coba cari yang range, ya kan. Jadi range-nya itu dari berapa? Usianya paling terendah ada berapa tadi? Ada 62, ya kan? Yang paling mudah. Iya enggak? Iya, Pak, 62, Pak. Iya, Pak, betul. Oke, 62 ya kan, sampai dengan kita ambil yang di ukuran medianya. Medianya tadi berapa? 73 ya kan? Oke, sampai dengan dari 62 sampai dengan 73 kita masukkan ke sini ya kan? Nah, kita masukkan di new value-nya di sini, kita masukkan ini, kita katakan saja. Nah, kita masukkan di sini karena kita di value-nya kita nggak bisa huruf, harus angka. Nah, ya kan? Kita masukin di sini add. Nah, jadi usia 62 sampai dengan 73 ini saya kodekan 1. Ya kan, saya kode 1. Nah, terus kita selanjutnya di sini usia 74 sampai dengan usia yang tertingginya ada berapa? Oh, ada 85. 85. Oke, 85. Kita masukkan.
74 sampai dengan 85. Kita diberikan kode 2 di sini di new value-nya kan. Nah, terus di add, masukkan. Nah, kan kita sudah kelihatan di sini. Oh, 62 tahun sampai dengan 73 tahun kita berikan kode 1. Oh, usia 74 tahun sampai dengan 85 tahun kita kodekan, kita beri kode 2. Tinggal continue. Nah, selesai continue, kita tinggal oke. Nah, sudah kan kelihatan kan? Nah, sudah kelihatan informasinya di sini. Ya kan, record. Tunggu ya, saya stop share dulu. Saya share lagi ya di. Ini kan kelihatan kan? Kelihatan nggak ini outputnya? Siap, kelihatan, Pak. Nah, ini kan sudah kelihatan informasinya kan, record usia 62 sampai dengan 73. Itu sama dengan 1, 74 sampai dengan 85 itu kode 2 ya kan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya, di mana di data entry-nya tadi. Nah, ini kan kategorinya kasus ya sudah muncul di sini. Ya kan? Oh, kode 1 ini, 2 ini ya kan sudah muncul. Nah, ya kan? Nah, jadi usia 62-nya itu masuk di mana? Nah, masuk di kode 1 tadi. Ya kan kode usianya kan dari 61 sampai sekian. Seperti ini. Kita tinggal hilangkan aja desimalnya di sini, ya kan? 0. Seperti itu. Nah, ya kan? Nah, sudah muncul ya kan? Nah, kalau teman-teman mau tambahkan di variable view-nya lagi, ya kan, memasukin di sini value-nya nggak apa-apa, masukin aja di sini. Ya kan? Oh, misalnya kode 1, ya kan? Ini tadi apa? 62 tahun sampai dengan berapa tadi? 73 tahun, ya kan? Ini saya kategorikan sebagai contoh ya kan, pralansia. Oke. Padahal kan sebenarnya udah lansia kan. Ini contoh ya, 2. Terus 2 ini saya masukin di sini yang 74 sampai dengan berapa tahun yang paling tinggi tadi? Ada berapa? 85, Pak. 85 tahun. Oke. Ini saya masuk kepada lansia ya kan? Atau lansia apa ya? Lansia akhir lah. Atau mungkin lansia ya. Lansia aja sih. Seperti ini. Oke, kita masuk ya. Add. Oke. Terus kita masukkan ke oke. Nah, pasti akan muncul juga di sini kategorinya. Ah, kan kelihatan. Seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah kita menurunkan usia yang ada yang sudah skalanya rasio, kita ubah menjadi ke dalam skala nominal atau ordinal. Nah, di sini kan sudah kelihatan seperti ini, ya kan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau cara-caranya ada yang mau ditanyakan, atau mungkin masih bingung, atau mungkin ada yang masih galau? Oke, ada yang mau tanyakan sampai sejauh ini? Siap, belum ada Pak, Belum karena ada, ya? baru selesai menginstal Pak. Oke, ya mungkin yang sudah install ya. Kalau mungkin yang sudah install, yang sudah ini bisa. Nah kan, sekarang bagaimana sih caranya kita melihat presentasinya ini tadi? Caranya tadi masuk kepada analyze, descriptive statistik, frekuensi, ya kan? Dari usianya tadi ini kita keluarkan, masukkan yang kategori usianya tadi yang telah kita buat, ya kan? Masukkan yang telah kita tadi transformasikan. Nah, statistiknya kita tidak perlu lagi untuk mencarikan, dicentang semua yang statistiknya. Chartnya ini kalau misalnya mau dicantumkan ya monggo silakan kita cantumkan aja ya. Frekuensi oke. Terus tinggal di display frekuensi tabel kita masukkan ya, frekuensi tabelnya kita tampilkan. Oke.
Nah, hasilnya kan seperti ini kelihatan. Kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan kita sudah kategorikan tadi melalui transformasi data, ya kan? Nah, kan sudah kelihatan hasilnya. Oh, 62 tahun sampai dengan 73 tahun itu ada 5 orang. Oh, 74 tahun sampai dengan 85 tahun itu ada 5 orang. Terus ada 55, ada 10 orang, kan persis sama. Terus presentasinya pun juga sama seperti ini. Ini contoh ya kan? Seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini ya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Oke. Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Izin, Pak. Monggo silakan. Untuk yang input hasil yang untuk kategori usia yang mediannya itu tadi itu gimana ya, Pak? Mediannya ya. Yang keterangan hasilnya tadi itu. Oke, sebelumnya tadi kan kita lihat dulu. Ini kan tadi yang sudah saya buat mediannya, modusnya kan kita ambil yang ini tadi mediannya. Mediannya kan tadi berapa? 73 ya kan? 73 tahun. Nah, ini dicatat ya 73 tahun tadi ya kan. Kemarin kan tadi waktu saya jelaskan di awal kan ini dicatat ya kan, nilai mediannya ada 74 ya kan, min-nya 74, mediannya 73 ya kan. Hanya dicatat. Nah, setelah dari sini ya kan kita nyusun ininya, kita buat record ikan kan ini kita pindahkan atau mungkin kita transformasikan dari data rasio tadi ke data nominal atau data rasio. Nah, seperti contohnya mungkin tadi dengan data ini tadi. Nah, ada kan ada di sini yang sampingnya analysis itu kan ada yang transform. Nah, ini tadi munculnya di sini, record into difference variable. Ada nggak di sini? Nah, selesai dimunculkan itu hasilnya nanti diolahnya seperti ini tadi. Nah, tinggal dimasukkan tadi seperti ini. Coba ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, tadi kan kita sudah masukkan usianya tadi dalam bentuk rasio, kita masukkan ke sini ya kan. Kita buat variabel baru kategori usianya. Nah, setelah itu kita masukkan tadi old new values-nya di sini ya kan, nilai yang lama kita masukkan kita kategorikan nilai yang barunya seperti ini. Nah, ini kan ada yang range. Nah, seperti ini. Yang muncul ini nih yang dari sekian sampai sekian, ya masukkan nilai yang minimumnya di sini ya kan. Ini kan angka minimumnya kan, minimumnya tadi ada beberapa tapi ada 62 tadi ya. Oke, 62 yang masukkan sampai nilai 73 ya kan, karena kita ingin mencari hanya 2 kategori saja. Jadi kita masukkannya, ambil nilai tengahnya atau ambil nilai medianya tadi. Nilai medianya tadi ada berapa? Ada 73 ya kan? Ya enggak? 73,50 kan? Oke, saya masukkan 73 aja kan tengah-tengahnya. Kita masukkan range di sini. 62 kita masukkan sini sampai dengan ya kan? Truk sampai dengan berapa? 73. Terus kita masukkan kodenya di sini 1. Seperti itu. Terus di add. Seperti itu. Ya kan? Begitupun juga nanti sampai dengan kedua. Range kedua itu berapa? Di sini 74. Terus sampai dengan berapa usia maksimumnya? Ada 70, ada 85. Masukkan 85 di sini. Terus diberikan kode kedua, kode baru. U2 di sini ya kan, value-nya kan tinggal di add, munculnya seperti ini nanti, seperti itu. Dan di sini kan, terus tinggal di continue tadi, karena kan tadi sudah saya continue, kan tinggal di oke, nanti hasilnya akan muncul keluar seperti ini, yang di sini ya. Ya, nanti kan munculnya hasilnya seperti ini tadi, angka 1 tadi seperti ini. Kalau sudah muncul angka 1 tadi seperti ini, tinggal kita rubah tadi variable view-nya tadi di sini kategori usianya di masuk di variable view, kita rubah. Tapi kalau ada yang nggak mau rubah pun juga nggak jadi masalah, tinggal dirubah aja. Ini tadi karena kebetulan saya rubah, hasilnya muncul seperti ini. Seperti itu. Oke, sampai di situ sih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian?
Ada yang mau tanyakan? Udah ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukup pokoknya untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Mungkin agak saya terlambat masuk. Terus juga ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Oke, kalau nggak ada, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.